تسليما كثيرا كثيرا كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشرة من آمن اتبعني وسبحان ومن من المشركين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد حبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita taufik untuk hadir di majelis yang mulia. Jadi segala sesuatu yang ada hubungan dengan agama ini pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karpet. Karpet kalau di masjid maka dikasih wangi-wangian, orang masuk sholat dicium karpetnya. Karpet yang di acara-acara besar, ini karpet, ini orang habis nginjek kotoran, diinjek juga itu karpet. Karena apa? Karena karpetnya nggak ada hubungan sama agama. Jadi kalau karpet ada hubungan dengan agama, maka dimuliakan, dikasih wangi-wangian, dicium untuk sujud. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di mata manusia saat itu budak yang hina, yang ketika majikannya mau naik kendaraan maka tubuhnya ini untuk pancian. Bahasa Jawa pancian. Bahasa Indonesianya apa ya? Pijakan. Pijakan. Jadi tubuhnya untuk pijakan. Namun ketika Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini menjadi manusia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari pandangan dohir ini adalah budak, namun karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka orangnya masih di surga, namun terompahnya orangnya masih di dunia, namun terompahnya sudah terdengar di surga. Masya Allah. Orangnya masih di dunia, namun terompahnya sudah terdengar di surga. Sayyidina Umar bin Khattab orangnya juga masih di dunia, namun Allah sudah siapkan istananya di surga. Mungkin juga yang diharapkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nampaknya masih di dunia, namun Allah sudah siapkan istana di surga. Amin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini dengan kudratnya, berubah-ubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berjanji, wa ma yutilaha wa rusulahu faqad faza fawzan azima. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia sungguhnya kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kebahagiaan yang besar, keberuntungan di dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya, keberuntungan yang besar, karena yang mengatakan adalah zat yang maha besar. Allah berjanji, meskipun dunia berubah-ubah, karena emang sifatnya dunia ini berubah-ubah, sudah ketetapan Allah, kudratullah begitu, ya. Matahari terbit dari timur, bisa terbit dari barat, Bapak Ibu yang mulia. Suatu hari nanti akan terbit dari barat. Ya. Harga kambing dulu sekian, harga kambing sekarang sekian, harga gula dulu sekian, harga gula sekarang sekian, berubah-ubah. Namun buat orang yang amal agama dia nggak pusing. Harga daging naik, harga gula naik, masuk kalah sama macan gitu. Harimau itu harga daging naik nggak pusing, Pak. Nggak pusing dia. Nggak pusing. Harga daging naik nggak pusing ya kan, nggak pusing.
Nah ya, inilah, masya Allah. Ya, orang beriman pun begitu. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla taqaw wa la tahzanu. Orang yang iman, dia istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia istiqomah mengatakan Rabbnya adalah Allah, yakinnya sempurna kepada Allah. Nah, ini keyakinan sempurna ini akan Allah berikan kepada orang yang tunaikan hak dakwah. Hadihi sabili adu Allah ala basratin anam tabani wasmanal musyrikin. Jadi orang bekerja dakwah natijahnya apa? Maka nanti sifat-sifat kemusyrikan akan Allah ambil dari dalam hati. Amin. Allah akan ambil sifat musyrik itu diambil sama Allah sehingga cintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bagi yang mulia. Amin. Bapak Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah berjanji kalau orang amal agama pasti dia bahagia. Sebagaimana ikan, dia hanya bisa berbahagia dalam air. Ikan yang kecil, ikan yang besar, yang warna biru, warna merah, warna kuning, belang-belang, semuanya akan berbahagia dalam air. Manusia pun begitu juga. Manusia ada yang putih, ada yang hitam, ada yang petani, ada yang pedagang. Apapun keperluan di dunia, kalau amalkan agama, Allah akan berikan kebahagiaan. Pak Bin SWT, ini sudah janji Allah. Dan Allah tuh punya sifat, Bapak Ibu yang mulia, innaka la tukhiful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji, Bapak Ibu yang mulia. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah Ta'ala nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah ingkar janji. Kalau orang amalkan agama, pasti dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Janji Allah ini pasti, lebih pasti daripada matahari terbit dari apa, Pak? Timur. Nanti dengan kudratnya Allah akan ada matahari terbit dari barat. Ya. Janji Allah pasti. Orang amalkan agama, ya, yang putih, yang hitam, yang di desa, yang di kota, ya, dia amalkan agama, ya, apapun keperluannya, orang miskin, orang kaya, amalkan agama, maka Allah akan kasih dia kebahagiaan. Kebahagiaan bukan pada kekayaan, kebahagiaan bukan pada pangkat jabatan, kebahagiaan bukan kepada benda-benda, bukan kepada makhluk-makhluk, namun kebahagiaan hanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sudah Allah ceritakan Bapak Ibu yang mulia dalam Al-Qur'an, ya. Kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, ya. Ini meletakkan kebahagiaannya dalam pertanian, maka Allah binasakan. Meletakkan kebahagiaan kepada teknologi yang tinggi, maka Allah binasakan. Ini sebenarnya Allah sudah ceritakan dalam Quran. Allah tuh sayang Pak sama kita, Bapak Ibu yang mulia. Cuma kita nggak mudeng. Allah itu tuh sayang banget sama kita, Bapak Ibu yang mulia. Cuma kita nggak mudeng. Masya Allah. Nggak mudengnya apa bahasa Indonesia? Dong, paham. Mana ada Pak orang kirim surat sama kita sampai 6.666 ayat? Nggak ada. Gak ada orang kirim surat sama kita kok sampai 6.000 ayat lebih gitu Pak. Yang bilang 6.263 dan bilang 6.466. 6.000 ayat. Mana ada Pak? Masya Allah, ya. Segombal-gombalnya Pak Romeo ya kan, Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini kirim surat Pak, Masya Allah. Paling 2 lembar, 3 lembar dan bisa inspirasi Pak, Masya Allah. Allah SWT ini kirim surat pada kita, saking sayangnya Allah pada kita, ini kirim sampai 114 surat Pak. Masya Allah. Udah gitu kirim 124.000 nabi. Masya Allah. Pak kita nggak mudeng disayang sama Allah SWT. Sama juga yang ngomong juga belum mudeng, maka bicara biar mudeng Pak. Maka lebih Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ceritakan dalam Quran, dalam surat. Bukti Allah sayang sama kita ini salah satunya Pak Al-Quran, ya. Ini Allah sudah beritahu kepada kita bagaimana kalau orang letakkan kebahagiaan pada harta, pangkat, jabatan, teknologi, kepada benda-benda, kepada makhluk, maka Allah akhiri dengan kekecewaan. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan hanya dalam agama. Mama itulah Rasulullah subhanahu wa taala. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, namun memang ya itu tadi Pak, ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah, ya. Ulama sampaikan Bapak Ibu yang mulia dalam Quran, Allah beritahu Bapak Ibu yang mulia, kita ini diciptakan dari apa? Di tanah, Pak. Dari tanah. Dari tanah. Allah ciptakan kita dari tanah. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini yang namanya tanah
ulama nyampaikan ya, ini bisa jadi rumah yang bagus kayak gini, ada kamar mandi, ada taman ya. Nah, ini karena dipikirkan Pak, diusahakan, dipikirkan hari-hari ya. Nah, maka wujud apa ini? Tanah, wujud rumah yang bagus. Ini karena dipikirkan, diusahakan, dipikirkannya. Nah, jadi ada kamar, ada ini, kalau buat taman juga gitu. Itu ada anggreknya, ada mawarnya, ada bougainvillenya, ada tulipnya, masya Allah. Ini dipikirkan Pak, diusahakan hari-hari, dipikirkan. Maka jadi taman yang indah. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun coba Pak, kalau namanya tanah itu dibiarkan saja. Tanah itu dibiarin baik, dibiarin aja Pak, dibiarin aja. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nanti yang datang ini Pak, rumput liar, tanaman liar. Kalau bahasanya Pak Rudi, maksiat nih nggak usah diundang, datang sendiri katanya. Masya Allah. Ya tuh Pak, itu tanah itu dibiarkan sendiri, dibiarkan nggak dipikirkan. Ya. Nah, maka nanti yang tumbuh rumput liar, tanaman liar. Nah, yang datang di depan rumah saya itu ada mentok, datang mentok dia. Mentok ya melek di situ ya. Nah, kalau di kemarin jalan-jalan ke Jakarta itu tanah pekarangan dibiarin aja, ya ini datang kambing, sapi gitu Pak. Begitu juga Pak dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ini tanah kalau dibiarin aja nanti akan datang seperti sifat seperti binatang, kayak sapi, kayak kambing, ya kan pikirannya makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Nah, itu kita mencari kok itu kita. Kok lama ini tanah nggak diusahakan sampai jadi seperti hutan mini Pak? Apa hutan? Wah nanti yang datang ular, kalajengking. Nah, nanti pun begitu juga nih manusia hatinya nggak diusahakan untuk perkara kebaikan. Baik Bu yang mulia, maka nanti yang datang sifat-sifat seperti binatang buas Pak. Kayak kalajengking itu hobinya Pak, kesenangannya dia itu hobinya apa? Senang nyengat orang, ya tanpa alasan senang aja lihat orang susah gitu Pak. Jadi begitu manusia kalau sudah rimbun gelap gulita hutan lebat nih Pak, maka datang sifat-sifat seperti binatang buas. Nah, senang lihat orang susah Pak. Lihat orang susah tuh senang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang katanya. Bapak Ibu yang salah taala, maka yang namanya kebaikan Bapak Ibu yang mulia, ulama sampaikan kita dari tanah maka pun harus diusahakan. Kebaikan harus diusahakan, keburukan nggak usah diusahakan, dia datang sendiri. Namun kebaikan dia Pak harus diusahakan. Kebaikan harus diusahakan. Namun keburukan nggak usah diusahakan, datang sendiri. Penting Pak, diulang-ulang. Ini namanya kebaikan ya harus apa? Diusahakan. Keburukan nggak usah diusahakan, dia datang sendiri. Waman ahsanul qalam man da'a ila amil ahsanul qalam ini muslimin, kata ulama ya, Bapak Ibu yang mulia. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah para sahabat ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini kurikulumnya ada 4 Bapak Ibu yang mulia. Kurikulumnya ada 4. Nabi telah mentarbiyah sahabat dengan amal masjid, ini ada 4. Ada yang pertama amal dakwah ilallah, yang kedua amal taklum, yang ketiga amal zikir dan ibadah, yang keempat khidmat. Amal pertama apa? Amal dakwah ilallah, ini bapak-bapaknya sedang belajar ini menghidupkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini ya, dari Jogja ini ya, ini sedang belajar menghidupkan 4 amal masjid Nabi. Ada amal dakwah ilallah, taklim wa taklum, zikir ibadah, khidmat. Nah, ini ulama sampaikan Pak, ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah, semua tanah yang dihamparkan bumi ini bisa jadi masjid, tempat untuk sujud. Dari WC Pak ya. Nah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sampaikan Bapak yang mulia supaya kita istiqomah. Syekh Uzair Abdillah ulama tafsir mengatakan ya, ini supaya kita istiqomah senantiasa kita itu dalam suasana dakwah. Aman ahsanul qalam mimman da'a ya. Kita dalam suasana dakwah, maka Allah akan tolong kita untuk istiqomah. Kita nggak bisa istiqomah Pak kalau nggak ditolong sama Allah untuk istiqomah. Amal dakwah. Dan hari ini Bapak Ibu yang mulia, amal dakwah ini telah banyak ditinggalkan oleh orang Islam. Maka orang bilang sekarang buat dakwah dikira buat aliran baru, aliran listrik, aliran air Pak yang ada, aliran sungai ya. Namun dakwah tabligh terus fisabilillah amalan Nabi dan para sahabat. Dakwah dan tabligh terus fisabilillah ini amalan Nabi dan para sahabat. Perintah untuk dakwah ada sendiri, perintah untuk keluar jalan Allah nafar fisabilillah itu pun ada sendiri Bapak Ibu yang mulia. Bahkan Bapak Ibu yang mulia, Allah perintahkan kita untuk keluar fisabilillah, nafar fisabilillah, dalam hadis kurus fisabilillah. Ini Allah perintahkan, ini firu kifafan wasikolan. Oh kamu pergi, kamu keluar di jalan Allah dengan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Ada uang ya keluar, nggak ada uang ya keluar. Lapang keluar, sempit juga keluar. Perintah Allah Pak. Perintah Allah Bapak Ibu yang mulia. Perintah Allah Bapak Ibu yang mulia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kalau orang
Paham apa? Dakwah, mengajak manusia kepada Allah SWT. Dakwah ilallah, perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berjanji Bapak yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Maka Allah berjanji Allah akan perbaiki amal-amalnya. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni semua dosa-dosanya. Ulama sampaikan ini seperti bayi yang baru lahir, Bapak Ibu. Bayi yang baru apa? Lahir. Bapak Ibu yang mulia, ini ada sahabat namanya Sayyidina Miqdad bin Aswad. Ini katanya gemuk sekali Pak. Gemuk sekali. Itu kalau naik kuda, jadi samping daging pantat beliau itu menggelambir karena saking apa Pak? Gemuknya. Jadi ibaratnya kalau duduk di kursi ini sampai ke bawah-bawah itu dagingnya itu Pak. Karena saking gemuknya Pak. Mau dikasih tahu, kamu kan udah kamu gemuk, kamu masuk sana udur syar'i ya, udur. Nah, namun apa kata Sayyidina Miqdad bin Aswad? Kamu nggak tahu Pak ayat infiru kifafan wasiqolan. Keluar kamu yang kadang senang maupun susah, lapang maupun sempit ya kan. Pahami sahabat Pak Ibu mulia, amal nafar bisa bila keluar jalan Allah SWT ini. Pahami sahabat ini Pak Ibu yang mulia. Padahal sahabat itu cintanya sama Nabi kayak apa ya kan? Sehari nggak lihat wajah Nabi itu nggak karuan hatinya Bapak yang mulia. Namun rela tinggalkan Mekah, Madinah, tinggalkan sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW demi untuk apa? Menjalankan tugas dakwah ilallah Bapak yang mulia. Paham? Sahabat nih Bapak yang mulia. Paham? Bapak yang mulia ini semua sahabat ya. Bahkan ada satu orang sahabat Nabi Sayyidina Abu Mijan At-Taqafi radhiyallahu anhu Bapak yang mulia. Ini sampai masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih suka minuman keras Bapak yang mulia. Minum khamar. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun menghukumnya ya. Dihukum sebat di penjara begitulah karena suka minum khamar. Kemudian Bapak yang mulia, namun waktu itu ada panggilan untuk menyebarkan Islam di Qadisiyah gitu. Ini Bapak Ibu yang mulia, ini sahabat ini pun nggak bisa tinggal diam. Tolong dilepaskan. Saya kalau misalnya nggak pulang ya mati syahid. Kalau pulang berarti mati selamat. Saya bersedia dikurung lagi. Bapak Ibu yang harus menatalah ya. Ini tanggung jawab dakwah ini sekarang telah banyak dilupakan umat Islam. Dikiranya dakwahnya ceramah-ceramah saja, ya. Dakwahnya di mimbar-mimbar. Enggak Pak Ibu yang mulia. Ya. Dakwah ini apa? Segala aktivitas yang mengingatkan manusia kepada Allah SWT. Segala aktivitas yang mengingatkan manusia kepada Allah SWT. Ini dakwah Pak Ibu yang mulia. Ya. Ini dakwah. Dan Allah berjanji yang mulia. Allah berjanji. Ya. Dalam keadaan senang susah dia tetap keluar di jalan Allah SWT. PR kita banyak yang mulia. Kalau ada orang ya Bapak Ibu yang mulia ini sholat ya, dia sholat ke masjid, bapaknya sholat di masjid, namun kanan kirinya belum ke masjid, dia nggak mikir gimana kanan kirinya itu ke masjid, maka dia sholat itu berdosa. Allah perintahkan kita untuk dakwah sama keluarga kita, ya alladzina amanu aku anzurumalikum naro, orang beriman jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah Pak, dakwahnya ada perintahnya di pertanyaan di akhirat Pak. Ada perintahnya ada pertanyaan. Ibu yang mulia, maka masih kita menganjurkan kalau di rumah kita buat taklim di rumah bersama keluarga, memakan waktu ya minimal 30 menit ya. Taklim rumah dengan 5 amal ya. Ada halaqah Quran, kemudian ada taklim kitabi, ada mudzakarah 6 sifat sahabat, kemudian ada muskil, kemudian ada musyawarah. Kita diarahkan supaya nanti apa? Ketika ditanya sama Allah, kita sudah tunaikan tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai kepala keluarga. Ditanya sama Allah Bapak yang mulia. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala pun ada perintahnya juga, kita suruh dakwah sama tetangga kita, wa anzir asratakal aqrabin kerabat kita, tetangga 40 rumah kan di depan belakang, kata Imam Syafi'i rahimahullah ya. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa menegakkan sholat maka dia menegakkan agama, barang siapa dia meninggalkan sholat maka dia merobohkan agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini Bapak yang mulia, ini besok ada orang mau masuk surga digodeli sama tetangganya. Tuh, saya kan nggak pernah dolem sama kamu. Iya, kamu nggak pernah iri dengki hasad sama saya, namun kamu nggak pernah ngajak saya sholat.
maka besok orang yang harusnya ahli surga digondeli sama tetangganya karena nggak pernah mikirin tetangganya untuk taat kepada Allah. Na'udzubillah dari itu bilang. Andir asratakal aqrabin, perintah dari Allah. Bahkan Bapak Ibu mulia kita suruh ada perintahnya juga, itu suruh dakwah. Walitu mendiromul quraman Allah. Berikanlah peringatan pada orang-orang di kota kamu dan sekelilingnya. Yang dari Bogor ke Jogja, masya Allah, ya toh. Dari Jogja ke Bogor, di Bogor ke Jogja, masya Allah. Pada mampu Basri sampaikan, kalau kamu diminta untuk memperjuangkan agama Allah, maka berangkatlah. Jihad temannya bagi Nabi ini apa? Dakwah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, masya Allah, ini sahabat waktu perang Badar sebetulnya itu mau nyegat rombongannya Abu Sufyan aja, namun ternyata takazahnya perang. Maka atas pengorbanan para sahabat itu, maka Allah telah berikan hadiah, diampuni dosa yang lalu pun yang akan datang, Bapak Ibu yang mulia. Dan ini Pak ada panggilan Pak ke Jogja, kes, ya Mas Surat 15 hari Pak, masya Allah. Apa hadiahnya? Janji Allah, diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Dia cuma dengar niat datang, dengar bayar, namun ternyata keluar Pak. Wah, hadiahnya apa? Diampuni dosa yang lalu pun yang akan datang. Berminat Pak insyaallah. Boleh nanti catat nama ya. Langsung kumpul 15 hari cash, nanti pulang hari. Nah, Jogja 15 jemaah dan 15 hari jemaah Mustola. Tapi menurut Allah, banyak sekarang umat melupakan daripada tanggung jawab untuk dakwah. Allah Akbar. Kita lihat Pak, kambing itu Pak disembelih pada Idul Adha. Bibinya disembelih, bapaknya disembelih, ibunya disembelih. Ya diem aja dia Pak. Diem Pak, diem dia. Diem aja Pak. Pak Ibu SWT, hari ini kok kita ngeliat adik kakak kita, tetangga kita nggak sholat, masya Allah, santai Pak, santai, masya Allah. Ini apa bedanya sama kambing nih Pak? Disembelih Pak, nanti di kalau kita nggak kasihan Pak, masya Allah. Maka Bapak yang mulia, maka Nabi telah mengajarkan para sahabat korban harta diri dan waktu untuk umat, bagaimana umat Islam di neraka ini masuk ke surga. Telah menjadi karakter para sahabat Bapak yang mulia. Telah menjadi apa? Karakter para sahabat Bapak yang mulia. Rela tinggalkan bagian Nabi SAW, rela tinggalkan ya. Ini rela tinggalkan Mekah, Madinah ya. Ini untuk apa? Untuk tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mengajak manusia kepada Allah SWT. Bahkan Allah sampai kemarin balik ini walau ayat ini perintah dan ringan, satu ayat, boleh semik pun hanya satu ayat Pak. Bahkan ada satu orang sahabat itu nggak sempat sholat Pak. Pada panggilan fisabilillah, syahid dia Pak. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ini hari ini telah hilang rasa sayang sama umat dalam hati kebanyakan umat Islam Bapak Ibu dia. Karena mereka yakin sama benda-benda, bukan yakin kepada Allah SWT yang ada bagaimana mengambil manfaat dari makhluk sebanyak-banyaknya, bukan mengambil langsung dari zat Allah dan memberikan kepada makhluk. Ini Pak Khalifatullah Pak. Ambil langsung dari kudrat Allah, dari zat Allah SWT, kemudian menyebarkan kepada makhluk. Minta harapnya kepada Allah SWT. Pak bin SWT. Kita lihat juga bagaimana para wanita di kalangan para sahabat, Sayyidina Ummu Haram radhiyallahu dikisahkan baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang mulia, ini mengatakan besok ada nih umatku, dia akan naik kapal seperti raja-raja, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ini Sayyidina Ummu Haram itu mendengar ini pengen ikut ya Rasulullah, ikutkan saya dalam apa? Ikutkan saya ini dalam rombongan itu. Ini para sahabat Bapak Ibu yang mulia. Ini Masya Allah akan hatinya bersih, betul-betul sungguh ingin ikut baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang mulia. Maka bau-bau surga pun sudah Allah berikan ketika mereka di dunia, Bapak Ibu yang mulia. Saya mencium bau surga dari balik bukit Uhud. Ada satu sahabat yang seperti itu Pak. Masya Allah. Ini kalau taskil ini didohirkan Pak, dikasih tahu nih harumnya surga, ini mestinya berangkat semua nih Pak. Masya Allah. Ada taskil, 2 bulan negeri jauh, 2 bulan, 40 hari. 10 hari, 15 hari. Ini kalau tampakkan Pak, Masya Allah, nih harumnya surga, berangkat semua mesti Pak. Kamu nggak tahu kok jadi pada buntat semua, kenapa nih Pak hidungnya Pak? Masya Allah. Atau bahkan kata ulama kayak apa nih? Kayak mata itu Bapak Ibu mulia. Ini kalau kelilipan debu Pak, Masya Allah, debu kelilipan masuk mata nih Bapak Ibu mulia, maka mata ini nggak bisa ngelihat matahari, nggak bisa ngelihat rumah, laut nggak lihat karena kelilipan Pak, Masya Allah. Kelilipan apa? Debu. Maka harus diucap gitu kan, dicuci, maka baru kelihatan lagi tuh. Begitu juga nih hati kita ada kelilipan dunia Pak, Masya Allah.
Maka katanya ulama minimalnya seumur hidup dikucek 4 bulan kan ya Pak, Masya Allah, yang rijal itu dikucek 4 bulan. Supaya apa yang mulia? Sebagaimana kita minta setiap hari dalam sholat, hidayah sebagaimana diberikan para nabi. Jadi Masya Allah, satu subhanallah lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, nih dari kalangan para wanita begitu juga. Bahkan Masya Allah, nih ada satu orang wanita Sayyidatina Khamsah radhiyallahu anha ini rela empat-empatnya anak-anaknya itu dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik bin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Bapak Ibu yang mulia. Allah Akbar. Ini wanita kaya raya, Bapak Ibu yang mulia. Sepertiga Mekah dulu punya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Bapak Ibu yang mulia. Ini ketika mendukung usaha agama baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang mulia. Ini bahkan kain kafan untuk menutup jasad beliau pun tidak ada, Pak. Kemudian ini bilang sama Sayyidatina Fatimah nih, tolong beritahu ayahmu kalau boleh sorban yang dipakai ayahmu itu dari hari menerima wahyu itu dipakai untuk kain kafan saya. Allah Akbar. Ini malaikat Jibril pun turun Pak, baikkan kain kafan untuk Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Sepertiga Mekah nih, kan? Hartanya habis untuk mendukung usaha baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia, ini Pak orang sukses, Masya Allah, ya. Ini ya, rela dunianya dikorbankan untuk usaha baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kain kafan untuk menutupi jasadnya pun tidak ada, Bapak Ibu yang mulia. Kemudian pun malaikat Jibril bawakan kain kafan untuk Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Pun ketika beliau wafat, Bapak Ibu yang mulia, ini baginda Nabi Muhammad SAW pun tidak beranjak dari kubur beliau. Tidak beranjak dari kubur beliau. Kemudian ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, waktunya pulang. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, mau tidak saya mau bantu Khadijah, bantu pertanyaan, nanti ada pertanyaan malaikat dalam kubur. Kemudian malaikat Jibril pun datang. Ya Rasulullah, ini urusan Khadijah dalam kubur menjadi urusannya Allah Ta'ala. Semoga yang di dalam itu ibu menjadi Sayyidatina Khadijah Kubra semua. Amin. Dapat salam langsung dari Allah, Pak. Pak bin Allah Subhanahu wa taala. Wah, diharapkan Bapak Ibu sekalian ini belajar 10 hari itu supaya terbiasa dakwah ilallah, ya. Jadi karakter, ya kan? Karakter istrinya Amr bin Jamuh, Pak. Ini ketika dapat udzur syar'i daripada baginda Nabi Muhammad SAW untuk enggak ikut fisabilillah. Ini nggak rela suaminya kok di rumah. Wah, abang ini takut abang takut mas. Maka Bapak yang mulia, Masya Allah, ini namanya lisannya perempuan ini memang sangat bahasa Jawanya nandes di hati laki-laki. Jadi lisannya perempuan tuh, karena perempuan ini kata ulama, ini terbuat dari tulang rusuk laki-laki ini bagian kiri, sangat dekat dengan hati. Sangat dekat dengan hati laki-laki. Jadi omongannya ini sangat berpengaruh pada hatinya laki-laki, Pak. Masya Allah, ya. Ini ketika dengar targhib daripada istrinya Sayyidatina Umar bin Jamuh pun kemudian keluar fisabilillah dalam keadaan hudurnya, kemudian syahid fisabilillah. Ini kekuatan lisan seorang wanita, Pak. Kekuatan lisan seorang wanita, Pak. Masya Allah. Fir'aun yang tadinya mau bunuh Nabi Musa pun nggak jadi karena juga kekuatan lisannya wanita solehah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau melihat laki-laki sukses, lihat istrinya, lihat ibunya. Ibu doa untuk anaknya sebagaimana doanya Nabi untuk umatnya, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian doanya wanita solehah lebih makbul daripada 70 orang wali Allah, Pak. Masya Allah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah Akbar. Ini maka Bapak Ibu ini siap ditarbiyah ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap ditarbiyah dengan 4 amal masjid Nabi, ya. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, khidmat, ya. Siap ditarbiyah, ya. Memang takasa dakwah ini nggak kenal waktu, Bapak Ibu yang mulia. Katanya lebih berat daripada takasa ibadah. Kalau ibadah dikasih tahu waktu subuh kapan, duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan dikasih tahu. Namun takasa dakwah itu laila wa nahara, katanya, Pak. Masya Allah. Siang dan malam, Masya Allah. Terima kasih orang kita berikan usul yang terbaik, namun jangan dipaksakan usul kita diterima. Kemudian kok diterima kita istighfar. Kalau diterima kita istighfar, kalau ditolak alhamdulillah. Dan pun ketaatan pun jasad juga Allah yang mulia, rohnya keikhlasan. Kata Muhammad Allah berkata, ini keikhlasan itu apa? Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan.
Dan ikhlas pun jasa juga arahnya adalah apa? Istighlas. Kita mesti yakin bahwa usaha agama ini akan membawa keselamatan ya, buat diri kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam. Maka yang mulia ya, maka merasa ada berikut sampaikan. Jadi musyawarah dikatakan berhasil jika anggota musyawarah ini semua hadir itu kerja dengan mahabbah, kasih sayang, satu hati, satu pikir. Dikatakan musyawarah berhasil karena dapurnya dakwah ini. Mengorbankan segalanya, tetap yang tiga ini ikut bersama. Yang pertama adalah setan, kemudian yang kedua adalah nafsu, ya, keburukan kita, ya. Maka tiga hal ini ikut bersama kita. Yang lain sudah tidak tinggal, tapi dia terus bersama kita, ya, setan, kebiasaan buruk dan nafsu. Oleh karena itu, dengan tertib dalam kerja agama ini, dalam program yang sudah dimusyawarahkan, itulah cara kita untuk melemahkan ketiga hal tadi, sehingga kita terlahir kembali sebagai umat Nabi SAW dengan kerisauan kepada umat Nabi SAW. Bapak yang SWT, kehidupan ini sementara saja, ya. Ini harus kita ulang-ulang, ya. Kalau kita mengatakan umurku berapa, biasa kalau kita kenalan, maka saya menjawab umur saya 48 tahun. Kalau menyebut angka tahun, merasa seperti umur saya yang panjang. Sekarang seandainya kita ini diberi umur 100 tahun, sedangkan Allah telah katakan dalam Al-Quran, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan ini. Dan umur kita diberi 100 tahun, maka berapa lama waktu 100 tahun di dunia ini untuk memilih waktu di akhirat? Kalau Pak, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Ibu yang bisa jawab jalan, nanti minta hadiahnya sama Om Akrom. Berapa lama Pak? Berapa lama Pak? Nggak ada yang bisa jawab. Saya juga dikalkulasi dulu pakai kalkulator. Sudah saya hitung Pak. Kalau hidup kita 100 tahun dengan satu hari di akhirat setara 1000 tahun di dunia, itu waktu 100 tahun hidup kita di dunia hanya membeli 2,5 jam waktu akhirat. 2,5 jam saja. Nah sekarang kita takdir diri kita dengan jam. Umur saya 2,5 jam. Orang kalau punya waktu yang sedikit, dia akan bergegas memenuhi waktu tadi. Tapi kalau kita berleha mengatakan umur saya 48 tahun, saya merasa umur masih panjang. Bila 100 tahun targetnya. Tapi kalau umur kita sebut, Bapak umur berapa? Umur saya 2,5 jam. Mungkin tidak lazim, tapi bagi kita yang paham ini akan mengerti. Waktu saya sedikit lagi. Sedangkan umur umat Rasulullah hanya 60 tahun, 70 tahun. Maka diskon. Saya hitung 1,5 jam saja setaranya. Sekarang saya 48 tahun, berarti hitungan waktu saya hanya tinggal 30 menit lagi. Nah, kalau dengan seperti ini kita tahu, ternyata umur saya tinggal 30 menit lagi. Saya ternyata sudah tua, 30 menit lagi, jatah waktu umur sudah selesai. Nah, dengan cara berpikir begini kita akan bergairah, ya. Kita ini tidak akan berselera sangat kepada kehidupan dunia ini. Ya kita tunaikan. Pura-puranya saja Pak Rudi ini taruh bolpen di sakunya supaya disebut Bapak dosen. Pura-pura saja ya. Sebetulnya dia sebagai umatnya Nabi dengan kerisauan sebagai Nabi SAW. Makan minumnya sudah Allah cukupkan, Allah berikan kepadanya. Dia disuruh oleh Khalik untuk bekerja kepadanya, yaitu mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Sebetulnya Allah sendiri yang bertanggung jawab mengajak manusia masuk ke kampung keselamatan Darussalam. Tetapi karena ingin memuliakan manusia, maka Allah tawarkan, wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan sebuah perdagangan yang tidak akan merugikan diri? Masya Allah. Sehingga dakwah ini adalah usaha dagang. Kalau orang memahami ada usaha pendidikan dapat gelar, ada usaha dagang di toko dapat keuntungan, ada usaha pemerintahan dapat derajat pangkat di kantor. Hari ini umat tidak ada kepahaman dalam pikiran dia bahwa agama ini adalah harus diusahakan, sebagaimana usaha dagang, usaha pertanian, usaha pendidikan. Sehingga agama tidak mungkin datang dalam hidup manusia kalau tidak diusahakan. Sehingga orang ini harus berusaha untuk agamanya, menyempurnakan perintah Allah dalam dirinya, menyempurnakan keyakinan dalam dirinya kepada Allah kehidupan hari akhir. Nah, kita ini umat milenial di akhir zaman masih tahu begitu lemahnya diri kita.
sehingga kita diberilah takaza 10 hari, 15 hari masturot, 2 bulan masturot, rijalnya 4 bulan, 40 hari, 3 hari, ya. Sebagai suatu cara untuk mengevaluasi kemajuan yang ada dalam diri kita. Tapi maksud takaza ini seumur hidup itu, ya. Sehingga kita kembali kepada Ta'ala dalam keadaan Allah ridho kepada diri kita, ya. Itulah saat yang dinanti-nantikan oleh kita orang-orang yang beriman. Para sahabat sebetulnya mereka hanya menunggu kematian mereka. Maka mereka begitu mudahnya meninggalkan rumahnya. Mereka begitu mudah berhadapan dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ingin yang pertama sekali mati syahid. Karena mereka tahu. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, hari ini kita memang telah berlalu dan jauh dari kehidupan itu. Dan hari ini kita berada pada kehidupan yang begitu huru-hara. Ya, kalau sahabat satu saja hidup di zaman kita ini langsung meninggal karena banjir maksiat, sehingga beliau tenggelam dalam banjir maksiat. Nah, kenapa hari ini kita masih hidup? Karena kita tidak tahu kalau kita ini sebetulnya tenggelam dalam banjir maksiat. Sehingga Bapak Subhanahu wa taala dengan bantuan oksigen yang sedikit-sedikit ini dari nasihat masyayikh, maka kita ingin amalkan dalam hidup kita. Nah, karena dakwah ini adalah maksudnya berwujud dalam amal dalam hidup kita. Makin tua kita ini makin dekat pada Allah. Makin tua ini makin ingin kembali kepada Ta'ala. Orang beriman ini makin dekat mati, dia seperti bayangan seorang pengantin baru. Pengantin baru bagaimana? Setelah ditentukan tanggal pernikahan, maka kemudian dia mencari perlengkapan pernikahannya, kemudian dia mengumpulkan kerabatnya, mengundang kerabatnya, dan 3 hari sebelum pernikahan dia dipingit, ya. Untuk kerjanya cuma satu aja, mandi pakai minyak wangi. Mandi pakai minyak wangi. Karena akan tiba hari yang paling bahagia, menjadi raja dan ratu sehari. Nah, itu kehidupan. Orang beriman begitu. Makin hari makin tua, ingin bahagia di dalam kuburnya. Tempat transit, namanya alam barzah. Ya, sahabat-sahabat ini sebagaimana sahabat Utsman, ya, lewat kuburan beliau nangis. Khatib tanya, wahai Utsman, Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika melewati kubur? Utsman mengatakan, sahabatku, kasihku Rasulullah mengatakan, ini adalah satu daripada pintu-pintu kebahagiaan, dan ini adalah satu daripada pintu-pintu kesusahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain yang harus kita buat bersungguh-sungguh di dalam kerja agama ini. Alhamdulillah, kita sedang dalam safar ini. Bagaimana kita tawajuh, ya, dalam kerja-kerja agama. Inilah infak waktu terbaik. Ya, kalau ditanya kapan waktu terbaik yang kamu miliki? Kalau umat milenial ini hanya bisa jawab satu aja. Suatu saya turun Subhanahu wa taala. Kalau sahabat dulu kan seperti Bilal, waktu ditindih dengan batu di padang pasir. Habab bin Al-Arat ketika ditanya, kapan kamu paling bahagia? Habab bercerita, ketika aku dibarikan di bara api, diseret oleh tuanku untuk meninggalkan agamanya Muhammad. Nah, itu saat paling bahagia. Kalau umat sekarang ditindih laki-laki, jantan laki-laki ganteng. Kalau umatnya sekarang apa? Umat yang sekarang hanya bisa mengatakan adalah kalau kita ini keluar dengan Subhanahu wa taala. Keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 10 hari yang telah kita wakafkan ini kita gunakan maksimal. Kita tahan mata, ya mungkin siang kita tidak tidur, kita diajak tempatan khususi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena kita dalam jamaah, kita ada tertib taklim pagi, kita berusaha menahan mata di taklim pagi, ya. Kemudian semua dalam program yang kita ini. Inilah cara kita hanya mengadu kepada Ta'ala nanti. Bapak sekalian, sebagai wali zaman ini yang kita bisa buat. Kita hanya tidak diajak berperang seperti dulu para sahabat, ya. Begitu mengerikan sekali. Kita hanya suruh berperang lawan nafsu kita saja. Kita hanya disuruh berperang dengan waktu kita saja. Kita hanya disuruh berperang melawan toko kita saja, itu pun tidak dihancurkan, ditutup saja 3 hari. Itu dia Pak. Tapi itu pun insya Allah nanti Allah gandengkan dengan pengorbanan para sahabat. Mas saya bilang, umat hari zaman ini lemah, tapi kalau dia doa nanti doanya seperti doanya para nabi diterima. Amin. Karena itu Bapak Subhanahu zaman ini adalah zaman yang paling akhir, dan kapan berakhirnya kita tinggal hanya menunggu waktunya saja Pak. Nah, karena itu tidak ada pilihan yang lain, yaitu kita bangun dan berdiri dalam kerja agama. Saya bilang pada atasan saya mau pensiun dini umur 55 tahun. Gak boleh Bapak. Kenapa saya bilang gak boleh saya pensiun? Karena Bapak aset bagi kita. Saya bilang kalau kamu menganggap saya aset,
saya boleh meluangkan waktu 4 bulan tiap tahun, itu baru aset sama istri. Karena saya nggak boleh pensiun kan, saya bilang. Nah, tapi saya boleh keluar 4 bulan tiap tahun. Bagaimana? Nah, ini belum disetujui. Nah, saya terus berusaha, gitu ya. Kalau kamu nganggap saya aset kan berarti saya berharga, Pak. Nah, saya boleh menukar harga saya tadi gitu. Berapa harganya? 4 bulan nanti tiap tahun saya bilang. Nggak usah dikasih uang oleh tempat saya kerja, pakai biaya saya sendiri. Asal dikasih 4 bulan. Ini saya melihat kawan-kawan saya berdiri 4 bulan bersama jamaah. Mereka mati di ujung dunia. Kalau mendengarkan kabar kawan saya mati di ujung dunia, saya bilang, ya Allah, kapan saya seperti dia? Ya, jasadnya tidak dikembalikan kepada keluarganya. Ya. Jasadnya tidak dikembalikan kepada. Insya Allah. Salah Pak ya? Insya Allah. Jadi kita Langsung ini. Guys. mati di rumah ini sederhana Pak. Ya, yang nangis paling, mohon maaf, anak istri dan yang paling dekat. Insya Allah. Bahkan tetangga hari-hari depan rumah yang lihat kita pun nggak ikut nangis. Senyum nangis. Yang hanya nangis paling teman makomi. Pura-pura nangis berbanyak. Teman makomi. Nah, karena itu kepada Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hari ini kita resapi dalam diri kita, ini kita akan pindah di rumah yang kedua. Bagaimana kita lebih baik lagi daripada rumah yang pertama. Di rumah pertama kita telah buat yang terbaik di rumah Pak Haji Herman. Besok kita akan buat yang lebih baik lagi. Karena ini yang dianggap sebagai orang yang baru. Dan jangan lupa ajak Bu Herman untuk keluar 3 hari. Ya Allah. Mau ikut katanya mau ikut Pak. Kita ajak Pak Herman ikut bergabung kita 3 hari juga. Cukup. Allah. Cukup. Cash ya. Yes. Insya Allah. Insya Allah. Berlayar. Tapi jangan jadi tukang insyaallah. Kita keluar kalau di India biasanya jangan lupa tasbih tuan rumah. Wow. Sehingga tuan rumah itu selalu ikut ketika jemaah pindah. Minimal 1 hari katanya, ya bagus 3 hari. Nah, itu begitu biasanya kita diajari. Jadi semua yang nusro termasuk tuan rumah jangan lupa diajar tasbih 3 hari. Jadi pada dasar kehidupan dunia ini adalah mengorbankan diri. Karena nanti mendapatkan pelayanan di akhirat. Di dunia ini mengorbankan diri. Jasa menjadi rusak, harta menjadi hilang, harta menjadi kurang. Ya. Tapi di akhirat nanti Mata berkunang-kunang. bertambah. Sehat tak pernah sakit, tua tak pernah muda, tak pernah tua. Hidup abadi dan tidak ada tanggungan. Setia tanpa khianat. Masya Allah. Allah. Ini yang kita cari. Insya Allah. Nggak ada lagi Mas Turoh ya. Ini Bapak Salah, insya Allah ya. Ini kawan-kawan dari Bogor ya. Senang kalau nanti kebetulan tetap di Halapok kita ini keluarnya ya. Boleh misroh nanti sama. Insya Allah. Mudah-mudahan. Medan kopi dilawan. Iya. Kita sudah memberi salam assalamualaikum. Maka teman-teman Itu sudah ada munafikan. Wajib. Ikut berpindah ke Yogyakarta ya. Kita berusaha juga belajar bersama mengikuti maghrib dan sholat. Sholat ibu nanti akan keluar ya. Maka yang paling penting adalah yang pertama menjaga hijab sempurna ya. Pakai semuanya ya. Saling memperlihatkan diri apa saya sudah bagus belum, bukan bagus pakai menutupnya dengan sempurna ya. Nah itu dipersiapkan. Yang kedua kemudian peralatan pribadi dikumpulkan dengan baik, teliti ya. Jangan tertukar barangnya, jangan yang punya tuan rumah terbawa atau bala barang kita tertinggal tuan rumah karena kita belum siap. Nah, karena itu kita teliti ya, barang-barang saya semuanya, tas-tas saya sudah sempurna, tak terbawa oleh orang tempatan dan tak meninggalkan barang-barang kita, gitu ya. Nah, maka itu penting kita pahami dengan keadaan barang-barang yang kita miliki dan kemudian kita persiapan ya. Kalau bagus kita boleh sholat 2 rakaat sebelum berangkat, sunah ya. Karena kalau kita datang kan kita sholat sunat 2 rakaat. Nah kita buat begitu. Kemudian sambil menunggu panggilan ya, kemudian kita berpamitan kembali kepada tuan rumah ya. Kita doakan tuan rumah dicurahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pengopanannya. Amin ya Allah. Kemudian seluruh zuriat keturunannya sampai datang hari kiamat. Amin. Sampai dalam kerja-kerja agama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi kita doakan kepada tuan rumah yang sudah
mengorbankan rumahnya dan teman-temannya satu mahala yang sudah berusaha menghina kita dengan cara yang terbaik yang mereka bisa buat di hari ini. Ataupun begitu juga berazam besok kalau kebetulan mereka memang niat datang ke Jogja, kita buat jamuan yang lebih besar lagi. Insyaallah. Lebih besar lagi kita buat. Saya pernah di surga, masya Allah. Mati gila. Orang ini senang dan bahagia dalam agama. Ya, agama itu orang senang kalau dalam agama itu orang happy, bahagia. Nah, kita ini buat begitu juga. Nah, sehingga Bapak sekalian, maka bagaimana kita buat persiapan, kemudian nanti tunggu dipanggil oleh suami masing-masing untuk dituntun ke dalam kendaraan, duduk di tempat yang sudah disesuaikan. Perjalanan kita cukup singkat, hanya 20 menit kurang lebih. Nanti kemudian dalam perjalanan kita jaga lisan kita, ya. Kita berucap-ucap dia, zikir, dan di jalan yang dalam kendaraan target, ya, supaya tak membentuk suasana. Minimal bicara Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, karena itu mendapatkan sifat qanaah. Rasa bisa menerima dengan takdir Allah yang kehidupan. Kalau enggak kita mengatakan, kenapa Allah buat saya begini? Apa yang salah pada diri saya? Merasa benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ini kita Rasa benar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Khaliq, Allah Malik, Oh ya, Razik. tepat ya. Ya. Sudah mendatangkan sifat takwa. Allah Khaliq, Allah Alim, Allah Sami, Allah Basir. Allah yang Maha mengetahui, Allah Sami yang Maha mendengar, Allah Basir yang Maha melihat. Nah, ini minimal diajarkan di Jamudin kalau tidak antar rumah, rijalnya minimal ngomong ini di dalam perjalanan. Saling tukar-tukar nama supirnya sama penumpangnya. Yang maksudnya dia mendengarkan akan membentuk suasana dalam pikiran wanita, karena wanita ada kemudahan untuk berubah. Allahu Akbar. Supaya tetap ya, istiqomah pada jalannya. Nah, karena itu kita mensuasanakan ahliya kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini sama dalam perjalanan. Kemudian sebagaimana ada perjalanan, ya, kita ikuti naik kendaraan, duduk kendaraan, berjalan subhanallazi subhanallah hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi wa inna lahu munqalibun, kita baca begitu, ya. Menatap langit kemudian tersenyum karena dengan kehendak Allah dan izin kita bisa naik kendaraan ini, ya. Nanti kalau udah sampai di tempat, jangan turun langsung, ya. Bapak-bapak akan turun mungkin setelah mengecek rumah, karena kemarin jemaah kita ini nggak diberi kesempatan untuk mengecek rumah, ya, harus bisa dicek. Nah, kemudian berdoa dulu, setelah itu nanti dituntut masuk ke dalam rumah. Sebelum duduk di dalam rumah, setelah sahabat sedikit, minta tuan rumah mengikhlaskan. Ya, kadang-kadang yang mungkin di luar dari jangkauan pengetahuan dari tuan rumah, dan kemudian minta ditunjukkan mana ruangan yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai oleh kita, gitu. Nah, sehingga kita akan lebih mudah di dalam menjalankan kerja-kerja yang akan kita lakukan. Keberkahan pengetahuan itu kepada kami orang-orang biasanya tidak tahu tentang agama. Kami jangan kau biarkan keturunan kami orang-orang yang tahu tentang agama sehingga sesat kehidupan mereka. Kami telah bertobat padamu ya Allah atas kesesatan ini, ya. Jadilah tobat kami, ya Allah. Karena apa yang telah kami buat ini menjadi sebab hidayah untuk kami, ada kawan-kawan kami di Bogor ini, ya Allah. Jangan kau jadikan burukan kami ya Allah menjadi terhalangnya hidayah kepada saudara kami. Ya Allah, terimalah doa kami ini dan kabulkan ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan seluruh doanya para nabi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Mengabulkan seluruh doanya Rasulullah. Amin ya Allah. Apa yang dari Nabi Nuh yang kami inginkan ya Allah. Dan apa yang diminta Rasulullah SAW yang kami minta dalam hidup kita. Amin. Ya Allah, terimalah doa kita. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.